Kalau kita pencinta habaib, habaibnya para habaib yang paling alim, menjadi mursyid sekian banyak thariqah, lancar membaca kitab, lancar berbahasa Arab, hafal sekian banyak hizib, habibnya para habaib itu NO Habib Lutfi. Kalau kita bangga karena orang itu apal silsilah, sampai Nabi Adam dia kuasai silsilah. Kita punya Profesor Dr. Said Agil Siraj, dan alhamdulillah NO di Papua punya masjid ribuan masjidnya di Papua. Belum yang milik Muhammadiyah, belum yang lain-lain. Punya kampus Islam, punya universitas Islam, padahal di Papua. Jamaah haji paling banyak dari Indonesia, jamaah umroh paling banyak dari jamaah umroh paling banyak dari Indonesia. Umat Islam terbesar ada di Indonesia. Hafid Quran terbanyak ada di Indonesia. Qori terbaik internasional dari Indonesia. Penutur bahasa Arab terfasih, juara internasional dari UIN Malang. UIN Malang itu Indonesia apa bukan? Indonesia apa bukan? Dari Indonesia. Sungguh Indonesia menurut NO wajib dijaga, haram mengkacau Indonesia, haram ngesruh Indonesia. Meskipun yang mengesruh kaum bersorban tetap haram. Haram ngacau negara meskipun pakai jubah, meskipun pakai takbir, tetap haram. Negeri ini mayoritas Islam. Kalau perang saudara karena kamu kacau, korban terbanyak bukan Cina, korban terbanyak bukan Kristen, tapi kalau perang saudara, korban terbanyak umat Islam. Jangan main-main dengan negara. Jaga negara ini, mayoritas Islam. Kalau aman, yang paling aman Islam. Hafid terbanyak 100.000 lebih ada di Indonesia. Kalau negara ini aman, yang aman juga para hafid Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NO tidak setuju dengan aksi-aksi di Jakarta atau di mana yang kelihatan memekekkan takbir, kelihatannya bersolawat, bertasbih, tapi tujuannya ngesruh. Ngaco, keadaan jadi salbut. Apa salbut itu? Salbut, kalangkabut. Apa kalangkabut? Saya akan lebih serius lagi, tapi tolong jangan ada suara. Mbah Maimun Zubair, Mbah Ki Fakih Mas Kumambang, Ki Abdul Aziz Mashuri, dan Syekh Ulwan Al-Hasani menulis kitab dan takridat An-Nusus Al-Islamiyah Firraddi ala madhabil Wahhabiyah. Di buku itu halaman 12, musannif bercerita
bahwa golongan Wahabi yang suka ngafir-ngafirkan Pancasila itu, yang suka bid'ah-bid'ahkan tahlil, yang suka memusyrik-musyrikkan tawassul, yang suka membid'ahkan maulid, golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab itu murid dari tokoh Yahudi intelijen Inggris namanya Jeffrey Hamper. Ini halaman 12. Kalau sampean nggak percaya, tak kampleng. Karena yang nulis nggak main-main. Mbah Maimun Zubair, Mbah Fakih, Rois awal zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau ada warga NU nggak percaya pada Mbah Maimun, tak kampleng. Ya. Mbah Fakih orang yang diajak besanan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan dipercaya Mbah Hasyim menjadi wakil satunya Mbah Hasyim. Di bawah Mbah Hasyim Asy'ari langsung itu Mbah Fakih yang menulis kitab itu. Kalau Mbah Hasyim percaya kepada Mbah Fakih, lalu ada warga NU enggak percaya kepada enggak percaya kepada Mbah Fakih, tak cabut kartanunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halaman 14 bertutur begini. Tahun 1923-24 terjadi pembunuhan massal di Arab oleh tentara Wahabi. Ribuan orang dibunuh, hafidz Quran dibunuh, ulama dibunuh, orang sedang tadarus juga dibunuh, anak-anak dibunuh, dan makamnya termasuk makam para wali, makam para sahabat, makam para syuhada digusur, didosor rata dengan tanah. Ulama yang hidup dibunuh, ulama yang mati makamnya digusur dan kitab yang ada di almarinya para ulama itu dirampas. Lalu setelah kitab itu dirampas, dimusnahkan. Ada ribuan tafsir, ada ribuan sahih Bukhari, ada ribuan sahih Muslim, dan yang lain-lain. Kitab-kitabnya ulama dirampas, ulamanya dibunuh, lalu kitab yang dirampas dimusnahkan. Kemudian setelah kitab yang asli dimusnahkan, mereka kaum Wahabi mencetak Sahih Bukhari, tapi beberapa kalimatnya dirubah. Mencetak tafsir Sawi, Syarah Jalalain, tapi beberapa kalimatnya dihilangkan. Di Google ini ada, kalau mau buka, silahkan pakai modem Arab, terus nulis Tahriful Wahhabiyah lil Kutub, tulis begitu. Nanti akan muncul sekian banyak kitab yang dipalsukan ini. Kenapa NKRI harus dijaga? Kalau Wahabi bisa menggusur makam yang di Arab,
Alhamdulillah Wahabi tidak akan bisa menggusur makam Wali Songo. Dan makam masyayikh habaib yang ada di Indonesia. Kalau Wahabi bisa merampas kitabnya ulama, lalu dimusnahkan, dan itu di Arab, kitab-kitab asli di Sidogiri utuh, kitab-kitab asli di Pondok Syekhona utuh, kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim di Mbayai Sidik utuh, kitab-kitab asli di situ Pondok Kiai As'ad utuh, kitab asli di Sarang, di Krapyak, Ploso, Lirboyo, Langitan utuh. Sungguh negeri ini wajib kita jaga, sebab Sahih Bukhari yang asli ada di Indonesia. Negeri ini wajib dijaga. Sungguh tafsir Sawi yang asli ada di Indonesia. Sahih Muslim yang asli ada di Indonesia. Komitmen sumpah ikrar menjaga NKRI sampai mati, itu sejatinya karena di RI inilah Allah selamatkan makam para wali, Allah selamatkan kitab-kitab yang di Arab sana sudah hilang. Paham? Paham? Makanya makanya NU siapa kita? NKRI, Pancasila. Ngono. Awas lek ono banser melok-melok demo nang Jakarta, Pancasila kafir, kampleng. Medur tapok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di mana makamnya Imam Maliki? Enggak tahu. Hilang. Di mana makamnya Abu Hurairah? Di mana makamnya Siti Aisyah? Di mana makam anak Rasulullah SAW, Siti Fatimah? Di mana makamnya Imam Hambali? Imam-imam besar, di mana makamnya Imam Junaid? Imam-imam besar digusur. Di RI ada NU, makam Gus Dur aman. Makam Kiai Nawawi Sidogiri aman, makam Yai Nur Hasan aman, makam Kiai Nawawi Awal aman. Indonesia. Makanya ayo tetap berislam sesuai dengan arahan Nahdlatul penutup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan minder jadi warga NU. Jangan kecil hati jadi warga NU. Harus pede. Orang-orang top itu Nahdlatul Ulama. Di Malang ada Al-Habib Abdullah bin Faqih, pengasuh pondok pesantren Darul Hadis, habaib asli, alim, berakhlakul karimah. Itu NU dulu Katib Suriah PCNU Kota Malang. Bergelar Al-Muhaddits, Al-Musnid, Al-Profesor, gelar dari Al-Azhar. Gelar dari Al-Azhar. Kenapa diberi gelar Al-Muhaddits? Karena hafal 10.000 hadis lebih.
Ustadz baru hafal hadis 15 menentang NU. Di NU Al-Habib Abdullah bin Faqih hafal puluhan ribu hadis sampai wafat tetap Nahdlatul. Kalau kamu kagum orang karena keramatnya, sulit mencari kiai yang keramatnya menandingi Ki Hamid Pasuruan. Ya bangga. Ki Hamid yang super keramat itu tetap NU sampai meninggal. Kalau sampean kagum orang karena alim dan karomahnya, Syekhona Khalil Al-Bangkalani alim, karomah, doanya ijabah, barokah, dan itu yang menggagas pendirian Nahdlatul Ulama. Kalau sampean kagum dengan kefasihan orang, kori-kori terbaik internasional, Muammar ZE dan yang lain-lain, itu ahlu sunnah wal jamaah. Nggak ada kori wahabi menang, itu nggak ada. Loh, ada gitu? Nggak ada. Kalau kita bangga karena orang itu apal silsilah, sampai Nabi Adam dia kuasai silsilah. Kita punya Profesor Dr. Said Agil Siraj yang dunia Timur Tengah pun mengakui dia ahli filsafat, dia ahli tasawuf, dan dia Nahdlatul Ulama. Halo. Kalau zaman anak muda kagum orang dengan kealimannya, fikihnya top, tafsirnya top, usul fikihnya top, nahwu sorof balaghahnya top, itu adalah juga kader NU Gus Baha. Nggak ada tandingannya sudah. Kalau ada silakan suruh datang ke Gus Baha sana. Kita nonton biar dua orang itu berdebat. Paling 5 menit ya sudah. Keok sudah. Kalau kagum orang karena punya follower jutaan, Hanan Attaqi yang followernya 9.400.000 resmi menyatakan ikut bergabung Nahdlatul Ulama. Atas sesek kaleng-kaleng. Apa kaleng-kaleng? Kacangan. Kroco. Kok berani-beraninya menentang Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau kita kagum orang, Masya Allah, santrinya ribuan, masyayikh yang santrinya ribuan, itu juga masyayikh Nahdlatul Ulama. Halo. Lirboyo 35.000 NU mas, Ploso 20.000 NU mas, Sidogiri puluhan ribu NU. Apa enggak itu? NU sak pol-pole mas. Tebu Ireng Tambak Beras, Denanyar, Rejoso, 4 pondok itu mungkin ratusan ribu sudah. Itu Nahdlatul Ulama. Ki Husni santrinya 5.000. Itu Rois Suriah mas. Rois Suriah itu NU apa bukan? Nanti jangan, itu kan Rois Suriah bukan NU.
njaluk dikamplengi. Wong baru mendirikan ma'had tahfidz Quran. Santrinya telu. Kok berani menentang Kiai Husni yang santrinya 5.000, ketemu pirang perkara yu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita pencinta habaibnya para habaib yang paling alim, menjadi mursyid sekian banyak thariqah, lancar membaca kitab, lancar berbahasa Arab, hafal sekian banyak hizib, habibnya para habaib itu NO Habib Lutfi. Halo, sekarang ada yang berkedok cinta habaib, gak usah NO. Prosomu NO gak habaib beda. Akeh apa akeh? Banyak. Habib Soleh dulu juga NO. Habib Soleh Malang ya? Tanggul Malang kan? Malang apa Jember itu? Malang ya? Iya. Dia aku malah kabeh. Habib Soleh doanya ijabah, suoknya rukyahnya luar biasa ijabah. Habaib asli itu loh NO Nahdlatul Ulama, ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kecil hati orang top bergabung pada Nahdlatul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan tempo hari, nah iki saya sudah bisa pamit ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.